Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Widya Putri dari kelas IKOR A 2021 dengan NIM 62122100001. Saya berada di kelompok 3 pada tugas proyek mata kuliah Anatomi Manusia yang diampu oleh Ibu Novitasari Harahap. Pada kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Widya Putri, yang kedua Delia Syalamita, yang ketiga Muhammad Zain Muammar Sinaga, yang keempat Sofyan Apandi, yang kelima Samuel Sihite. Pada kelompok kami akan membahas tentang sistem peredaran darah atau cardiovascular system. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Organ terpenting dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Organ ini terdiri dari 4 ruang dan 4 katup. Ruang tersebut tersusun dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung bagian kiri memompa darah menuju sirkulasi sistemik dan jantung kanan memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Otot jantung mendapatkan aliran darah dari arteri koroner kanan dan kiri dan cabang-cabangnya. Kedua arteri koroner tersebut merupakan percabangan dari sinus aorta. Anatomi sistem kardiovaskuler jantung. Yang pertama, penjelasan dari ruang jantung. Jantung adalah organ muskular berotot pada rongga toraks atau dada yang memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh. Organ ini terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung juga terbagi menjadi 2 bagian jantung kanan dan kiri. Masing-masing bagian memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel septum. Interventricularis adalah sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Septum interatrialis adalah sekat antara atrium kanan dan kiri. Saya akan menjelaskan tentang anatomi katup jantung. Katup jantung itu terdiri menjadi satu, yaitu katup antriventrikular. Yaitu katup antriventrikular ini adalah katup yang memisahkan antara atrium dan ventrikel. Pada katup ini terdapat trikuspid, yang mana trikuspid ini terletak pada sisi kanan jantung, terdiri dari 3 daun katup atau yang disebut dengan left flats. Baru setelah trikuspid ada mitral namanya. Pada sisi yang terdapat mitral ini terdapat pada sisi kiri jantung yang terdiri dari 2 katup daun katup yang disebut dengan lefts. Baik, yang kedua itu merupakan katup semilunar, yang mana katup semilunar ini adalah katup yang pemisah antara ventrikel dan arteri. Pada katup semilunar ini ada 2 katup, yaitu katup pulmonal yang terletak pada sisi kanan jantung dan katup aorta yang terletak pada sisi kiri jantung. Terus kedua katup ini saling memiliki atau mereka berdua memiliki 3 daun katup yang disebut dengan lefts. Baik, setelah saya menjelaskan anatomi katup jantung, terus saya akan menjelaskan lapisan pelindung jantung atau disebut dengan perikardium. Perikardium ini adalah lapisan yang melindungi jantung, dan perikardium ini adalah kantong jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi jantung dan pembuluh darah besar, yaitu aorta dan truncus pulmonaris. Lapisan pelindung jantung ini terdiri dari berikut. 1. Fibrosa. Fibrosa ini adalah lapisan paling luar. Lapisan ini keras dan kaku. Kedua, serosa. Serosa ini terdiri dari lapisan luar dan dalam, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Keduanya terbentuk dari jaringan mesotelium. Baik, kan tadi pada serosa itu terdapat 2 lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar itu tadi parietal. Parietal ini adalah nama lapisan yang menempel pada lapisan fibrosa. Yang tadi pada lapisan fibrosa itu lapisan terluar, paling luar. Oke, baik. Terus kavitas perikardial yang terbentuk antara kedua
lapisan serosa dan mengandung sedikit cairan perikardium atau serosa. Cairan ini perannya itu adalah sebagai pelumas perikardium untuk mengurangi friksi atau gesekan. Baik, terima kasih. Anatomi sistem kardiovaskular, struktur pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan yang disebut tunika. Tunika terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada intima. Intima terdiri dari endotel dan lamina elastica interna. Yang kedua ada media. Media terdiri dari otot polos dengan serabut elastis. Lapisan ini berperan dalam vasokonstriksi dan vasodilatasi pembuluh darah. Yang ketiga ada adventitia atau lapisan eksterna. Lapisan ini tersusun atas jaringan ikat yang mengandung kolagen dan serat elastis. Lapisan ini membantu melekatkan pembuluh darah ke struktur terdekat. Pada anatomi sistem kardiovaskular, pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah dengan tekanan darah yang tinggi, sementara vena memiliki tekanan darah yang lebih rendah. Perbedaan tekanan ini menyebabkan sedikit perbedaan struktur keduanya. Perbedaan tersebut antara lain, arteri memiliki dinding otot yang tebal atau tunika media dari vena. Kemudian, vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Selanjutnya, arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah tetap tinggi, tetapi vena memiliki lumen yang lebih besar. Arteri memiliki dinding otot yang tebal atau tunika media dari vena. Kemudian, vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Selanjutnya, arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah tetap tinggi, tetapi vena memiliki lumen yang lebih besar. Arteri menjadi lebih kecil saat mereka bergerak menuju bantalan kapiler. Kapiler itu adalah pembuluh darah terkecil. Kapiler terdiri dari satu lapisan sel endotel pipi yang dikelilingi oleh membran basah. Ada celah kecil di antara sel-sel tersebut yang disebut fenestrasi. Anatomi sistem kardiovaskular arteri koroner. Arteri koroner kiri dan kanan muncul di sinus aorta kiri dan kanan pada dinding aorta tepat di atas daun katup aorta. Arteri koroner adalah cabang pertama aorta. Pembuluh darah koroner kanan mengelilingi jantung ke aspek posterior menjadi arteri descendens yang turun ke posterior, atau pada beberapa orang arteri descendens posterior muncul dari arteri sirkumfleks kiri. Arteri koroner kiri bercabang menjadi arteri descendens anterior kiri dan arteri sirkumfleksa kiri pada aspek medial jantung. Pembuluh darah sistemik. Yang pertama, peredaran darah kecil melalui ventrikel kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke atrium kiri, atau dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah besar melalui ventrikel kiri, lalu ke aorta, dan ke arteri, ke arteriola, ke kapiler, dan ke venula, lalu ke vena cava superior dan vena cava inferior, lalu ke atrium kanan, atau dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.